Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan, nama saya Hindu dari kelompok 16 penelitian operasional 2. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mingguan pada shift 1 dengan menggunakan software RStudio dan juga POM QM. Nah, untuk soal yang pertama itu sebuah restoran cepat saji memiliki 3 kasir untuk melayani pelanggan. Rata-rata jumlah pelanggan yang datang adalah 90 pelanggan per jam, dan setiap kasir mampu melayani 35 pelanggan per jam. Berdasarkan informasi ini, tentukan tingkat intensitas penggunaan fasilitas pelayanan, probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem, jumlah rata-rata pelanggan yang diharapkan berada dalam antrian, jumlah rata-rata pelanggan yang diharapkan berada dalam sistem, waktu rata-rata yang diharapkan pelanggan menunggu dalam antrian, dan waktu rata-rata pelanggan berada dalam sistem atau W. Nah, untuk soal yang pertama, ini termasuk ke dalam model antrian multi-channel dan single channel. Kenapa? Karena di sini itu ada 3 jalur pelayanan, yaitu kasir dan, sorry, multi-channel single fase. Kenapa? Karena multi-channel di sini itu karena ada 3 jalur, 3 jalur pelayanan yaitu kasir dan single fasenya itu karena pelanggannya ini hanya melalui satu tahapan pelayanan, tidak bertahap seperti mengambil makanan lalu setelah itu bayar. Jadi nomor satu ini ke dalam multi-channel single fase. Nah, untuk penyelesaiannya yang pertama itu akan menggunakan software RStudio terlebih dahulu. Nah, untuk yang pertama-tamanya kita menginstal package-nya terlebih dahulu. Setelah itu kita mengaktifkan package-nya. Nah, untuk soal yang pertama itu define input-nya, servernya itu sama dengan 3, terus juga lambda-nya itu 90 dan mu-nya itu 35. Setelah itu cek input menggunakan sintaks berikut, lalu create model, setelah itu print modelnya. Ya, lalu tinggal kita run untuk menampilkan hasilnya. Nah, sebelumnya sudah saya install package dan aktifkan package, jadi di sini tinggal kita run saja. Nah, didapatkan hasilnya sebagai berikut. Yang pertama itu tadi ada tingkat intensitas penggunaan peng- tingkat intensitas penggunaan fasilitas pelayanan atau sama dengan P. Nah, hasilnya itu sama dengan 0,85714129. Lalu ada probabilitas tidak ada pelanggan yaitu PO. PO-nya itu hasil PO-nya 0,037. Lalu LQ-nya itu 4,45. LQ itu jumlah rata-ratanya. Lalu jumlah rata-rata pelanggan yang diharapkan. Lalu setelah itu LS-nya, LS-nya itu jumlah rata-rata pelanggan yang diharapkan berada dalam sistem. Itu hasilnya 7,02 yang ini. Setelah itu ditanyakan juga waktu rata-rata yang diharapkan atau WQ-nya. WQ-nya itu 0,049. 0,049 ini dalam bentuk jam. Terus waktu rata-rata pelanggan berada dalam sistem atau W-nya. Nah, W-nya ini 0,0787487. Nah, itu untuk soal yang pertama. Lalu setelah ini soal yang kedua, kita selesaikan dulu sama game-nya. Nah, kita pilih yang lighting lines, pilih yang MMS biasa. Setelah itu klik OK. Nah, untuk lambdanya tadi 90, MU-nya tadi 35 dan number observernya juga sudah tinggal kita solve. Nah, hasilnya sebagai berikut. LQ-nya
4,46, terus juga average number in the systemnya itu rata-rata itu 7,03, WQ-nya 0,05, dan average W-nya itu 0,08. Atau dalam menitnya ini, dalam detiknya ini. Hasilnya sama kayak arus studio tadi. Nah, oke. Tuh. Selanjutnya, kita akan mengerjakan soal yang nomor 2. Nah, untuk nomor 2, ini sebuah gerbang tol otomatis hanya memiliki satu jalur dengan seorang petugas yang mengawasi kendaraan yang mengalami kendala. Nah, kendaraan tiba dengan rata-rata 50 kendaraan per jam, sedangkan petugas mampu menyelesaikan masalah rata-rata 55 kendaraan per jam. Jika waktu pelayanan dan kedatangan mengikuti distribusi eksponensial, tentukan tingkat intensitas penggunaan fasilitas pelayanan, jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan berada dalam antrian, jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan berada dalam sistem atau LS, waktu rata-rata yang diharapkan kendaraan menunggu dalam antrian, serta waktu rata-rata kendaraan berada dalam sistem. Nah, untuk soal yang nomor 2 ini termasuk dalam model antrian single channel, single fase. Kenapa single channel? Karena hanya ada satu jalur pelayanan. Dan single fase, kenapa single fase? Karena hanya melalui satu tahapan pelayanan. Maka nomor 2 ini termasuk ke dalam single channel dan single fase. Yang pertama, masuk ke studionya. Nah, sama kayak yang nomor 1 sebelumnya. Untuk nomor 2 ini sintaksnya hampir sama, hanya beda di uh, MMZ, sedangkan soal yang nomor 2 karena mengikuti eksponensial ada jadi kita pakai yang MM1. Servernya itu 1, lambdanya 50 dan MU-nya 55. Enter. Nah, didapatkan hasilnya sebagai berikut, di mana tingkat tadi yang ditanyakan itu P, yaitu hasilnya ini 0,9090 atau 0, segitu. Lalu selanjutnya itu jumlah rata-rata kendaraannya yang diharapkan berada dalam antrian atau si LQ-nya. LQ-nya itu hasilnya 9,099990. Nah, ini LQ ini dalam kendaraan ya. Jadi 9,0909 kendaraan. Lalu tadi yang dipertanyakan itu LS. LS ini hasilnya itu 10 kendaraan. Yang ini. Dan waktu rata-rata yang diharapkan kendaraan menunggu atau WQ-nya. WQ-nya itu 0,18. 0,18 ini dalam bentuk jam. Lalu waktu rata-rata atau W-nya. W-nya ini 0,2. 0,2 jam. Atau dalam menitnya itu 12 menit. Jika sudah, eh, selanjutnya kita kerjakan menggunakan form QE. Nah, untuk yang nomor 2 ini kita pilih yang ini. Yang ini. Lalu klik OK. Nah, ininya tadi lambdanya itu 50. U-nya itu 55. Nomor observernya 1. Nah, tinggal kita solve. Nah, didapatkan hasilnya. Untuk LV-nya sama tadi 9,09. Terus juga L-nya itu 10. WQ-nya 0,18. Dan juga W-nya itu 0,2 atau 12 menit. Jadi dapat disimpulkan ya, untuk hasil yang sudah didapatkan tadi, untuk nomor 1 dan 2, di mana eh,
Oke, jadi baik. Di sini tadi ada sedikit error untuk Word-nya, tapi sebelumnya sudah saya foto. Jadi di sini saya masukkan fotonya. Dapat simpulkan uh, untuk penyelesaian yang sudah tadi diselesaikan. Untuk nomor satu itu di mana uh, untuk soal yang pertama, tingkat intensitas penggunaan fasilitas pelayanan atau P-nya didapatkan yaitu sebesar 0,8571429 yang ini yang RO. Selanjutnya, probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem atau PO yaitu sebesar 0,0374336. Lalu jumlah rata-rata pelanggan yang diharapkan berada dalam antrian atau LQ yaitu sebesar 4,45309 pelanggan. Lalu ada jumlah rata-rata pelanggan yang diharapkan berada dalam sistem atau LS-nya yaitu sebesar 7,026738 pelanggan. Selanjutnya ada waktu rata-rata yang diharapkan pelanggan menunggu dalam antrian atau waiting-nya. Itu besar 0,0495 0,04950344 jam atau sama dengan 2,98 menit. Ini baginya. Nah, lalu untuk waktu rata-rata pelanggan dalam sistem atau W-nya itu sebesar 0,0780748. Ini untuk hasil W-nya atau sama dengan 4,68 menit. Selanjutnya yang nomor 2. Nah, yang nomor 2 ini untuk yang A, tingkat intensitas penggunaan fasilitas atau P-nya itu sebesar 0,909999. Dan untuk LQ-nya sama dengan 9,090909 pelanggan kendaraan. Lalu jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan berada dalam sistem atau LS-nya itu sebanyak 10 kendaraan. Selanjutnya waktu rata-rata untuk kendaraan atau WK-nya. WK-nya itu 0,18 jam atau sama dengan 10,91 menit. Dan ada waktu rata-rata berada dalam sistem atau W itu sama dengan 0,2 jam sama dengan 12 menit. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Sebelumnya mohon maaf, ada kendala terkait kesimpulan. Sebelumnya sudah saya masukkan ke dalam Word, tapi untuk sudah saya foto, jadi cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.